Jika bukan karena seekor kelelawar yang menyeruak masuk ke dalam rumahnya, mungkin perempuan ini tidak akan menyadari kalau malam telah larut. Pandangannya pun mengikuti arah kelelawar tersebut, hingga berhentilah ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Setengah terkejut, ia segera matikan televisinya dan bergegas menutup pintu rumah. Namun, matanya mendadak terbelalak begitu mendapati sebuah cahaya yang muncul dari balik semak-semak yang tidak jauh dari rumahnya. Perempuan itu berkata, "Ada orang meninggal lagi ya, kok terang amat," pikirnya dalam hati sembari menatap lama hamparan pemakaman yang membentang tak jauh dari rumahnya itu. Karena penasaran, ia mencoba mendekati sumber cahaya tersebut. Meski diiringi rasa takut, namun agaknya perasaan takut itu kalah dengan rasa penasaran yang menyelimuti hatinya. Setelah beberapa saat berjalan, ia heran karena tidak ada satupun orang yang ditemuinya di sana. Meski langkah semakin bergetar, ia bertahan karena rasa penasarannya yang semakin tinggi. Dan tatkala posisinya telah dekat, perempuan itu nyaris tidak percaya dengan apa yang telah ia lihat. Cahaya terang yang mengundang perhatiannya itu, ternyata bukan berasal dari petromak selayaknya jika ada pemakaman di malam hari. Melainkan, berasal dari gundukan tanah yang nampaknya masih baru. Makam itu bukan lain merupakan milik Pak Maulana yang baru dikebumikan siang tadi. Dengan langkah terbopoh, ia menghamburkan diri dari tempat itu menuju rumahnya. Dibangunkan sang suami yang telah tidur terlelap. Mendengar penjelasan istrinya, sang suami tidak percaya, namun tidak bisa mengingkarinya lagi dan ia menyaksikan langsung dengan mata kepalanya. Seminggu telah berlalu dan malam Jumat tiba kembali, lagi-lagi mereka saksikan peristiwa serupa. Melihat situasi tersebut, mereka tidak sanggup lagi untuk menahan hasrat, untuk menceritakan apa yang mereka saksikan kepada warga sekitar. Masyarakat sekitar pun gempar, orang-orang ramai membicarakan perilaku dan akhlak Pak Maulana semasa hidup. Kabar tersebut hingga sampai ke telinga kiai desa yang bernama Safar. Baginya peristiwa tersebut tidaklah mengherankan, karena melihat perilaku Pak Maulana yang dikenal ahli ibadah dan berbuat baik kepada semua orang. Apa yang terjadi pada Pak Maulana merupakan sebagian kecil dari tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang selalu melaksanakan sholat dengan berjamaah dan berbuat baik kepada semua orang, ucap Kiai Safar. Kiai Safar menuturkan hari-hari Pak Maulana, menurutnya ketika masih hidup Pak Maulana menafkahi keluarganya dari hasil kerja sebagai buruh tani. Selain itu, ia gemar menolong orang lain jika memerlukan pertolongannya. Malam itu, adalah malam Jumat mereka tak habis pikir mengapa kuburan Pak Maulana begitu terang. Di samping itu Pak Maulana merupakan pribadi yang senantiasa menjaga 5 waktunya untuk berjamaah di masjid, terkecuali jika ada halangan tertentu. Menjelang akhir hidupnya terpaksa profesi tani dan buruh ia tinggalkan, karena penyakit hepatitis yang membelenggu raganya. Dengan berat hati, ia limpahkan tanggung jawab itu kepada sang istri. Namun dalam hal beribadah ia tidak mau menyerah, meski harus berjalan tertatih ia masih rutin berjamaah di masjid. Penyakit yang diderita Pak Maulana semakin parah hingga kulitnya pun menguning. Namun, dari pancaran matanya yang teduh Pak Maulana begitu ikhlas, bahagia dan tegar. Waktu terus berjalan, penyakit itu bersarang dalam tubuh Pak Maulana. Ia memutuskan sesekali menginap di masjid agar tetap bisa sholat berjamaah, namun keinginan tersebut ditolak oleh anggota keluarganya karena penyakit yang diderita semakin parah. Akhirnya dengan terpaksa Pak Maulana pulang ke rumahnya. Hingga suatu hari, Pak Maulana memaksa diantar ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sesampainya di sana ia langsung menempati syaf paling depan, tepatnya di belakang kanan posisi imam. Syaf tersebut memang tak pernah ditempati oleh orang lain, karena Pak Maulana selalu datang paling awal dan menempatinya lebih dahulu. Selesai khatib menyampaikan khutbah kedua, sang muadzin bergegas mengumandangkan iqamah. Terlihat semua jamaah berdiri terkecuali Pak Maulana yang belum juga bangkit. Mengiranya tertidur, jamaah yang berada di sampingnya pun mencolek bahunya untuk membangunkan. Namun Pak Maulana tak juga bergerak, hingga akhirnya jamaah itu pun menarik bajunya lebih kuat. Bukan terbangun, justru tubuh Pak Maulana malah terjengkang dan oleng ke belakang. Seketika salah satu jamaah yang menariknya pun berteriak hingga mengagetkan seluruh jamaah, dirabanya detak jantung dan nadi oleh sang imam. Raut wajah sang imam pun lantas berubah, dari bibirnya berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Pak Maulana telah meninggalkan kita semua. Kepergian Pak Maulana begitu indah dan mulia, ia dipanggil dengan posisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.